Ya, halo guys, apa kabar kalian semuanya? Saya harap baik-baik saja. Jadi, kesempatan kali ini kita bakal belajar tentang VLAN di Mikrotik. Karena kebetulan ada yang request ya. Jadi kita belajar VLAN yang dimana menggunakan teknik bridge VLAN filtering. Ya, jadi kita coba tambahin Mikrotiknya dulu di sini ya. Kita pakai versi 6 aja, 6483. Kita butuh 1, 2, 3, 4 router. Dari router 2 di sini, di router 2 kan kita ubah namanya 3, 5. Oke, kita ubah dulu namanya. Kenapa diubah? Biar nggak pusing. Oke, topologinya seperti ini. Kita coba sambungin dulu. Bagian topologinya, jadi ini kita ubah namanya jadi VLAN terang. Oke, warnanya tetap itu aja. Lalu ini jadi VLAN akses ya. Warnanya warna oranye. Apply. Oke, keren. Yang ini jadi VLAN akses juga. Akses. Warnanya kita agak beda sedikit ya. Tapi nanti kita tahu bedanya di mana. Nah, jadi gini ya. Jadi kita ada VLAN terang. VLAN terang itu apa sih? Jadi VLAN terang itu gampangnya jalur yang menampung beberapa banyak VLAN begitu. Lalu VLAN akses apa nih? Jadi VLAN yang udah ditampung tadi dipecah jadi satu gitu. Jadi cuman di sini udah nggak nyangkut VLAN lain gitu. Cuman ada VLAN satu VLAN di situ gitu. Istilahnya VLAN akses. Kalau misalkan ada VLAN yang isinya banyak terus bisa dilepas jadi satu, namanya VLAN hybrid. Oke, baik. Kita coba nyalain dulu ya semuanya. Jadi saya udah tulisin beberapa job desk-nya ya. Pertama di router 1 kita coba identifikasi dulu ya supaya nggak pusing. Setelah itu kita tambah VLAN di router 1, VLAN 101 dan VLAN 102. Nanti jadi VLAN 101-nya kita masukin di sini ya. Tambah 102-nya nanti kita pecah 101 buat ke router 3, 102-nya buat ke router 4. Oke, kita coba sambungin dulu PC kita ini ke router 1. Oke. Yang pertama kita coba buka Winbox-nya dulu. Nah, sudah ada ini. Sudah ada, kita masuk admin, passwordnya kosong. Oke. Setelah itu tadi apa instruksinya? Kita identifikasi dulu ya. Masuk di sistem, identify. Nah, ini router 1. Oke. Setelah itu kita tambahkan VLAN di router 1, tambah VLAN 101 dan 102. Oke. Interface, tambah VLAN name-nya 101, VLAN ID-nya jangan lupa. Jadi ada yang hal penting di sini 3 poin ya. Yang pertama ada name, VLAN ID sama interface. Interface-nya kita kasih pilih yang enter 1 yang nanti dimana dia nempel di situ ya, jadi terangnya. Oke. Setelah itu saya coba tambahkan VLAN yang kedua. Interface tambah VLAN dan 102 tetap nyangkut di ether 1 ya. Oke. Jadi di sini kita udah bikin dua VLAN 101 sama VLAN 102. Kita lagi ke instruksinya. Kita tambahkan IP 1.192.168.101/24 di VLAN 1 dan
di VLAN 2 192.168.102.1/24. Oke, kita masuk ke bagian IP address. Kita tambahkan addressnya yang sesuai dengan instruksi tadi. Oke, jangan lupa interface-nya pilih yang VLAN 1. Jadi sini ada hal penting, 2 poin ya, address sama interface. Lalu kita tambah lagi untuk yang di VLAN 2 tadi IP-nya 192.1.1.1/24. Ini kita pasang di interface VLAN 102. Oke, setelah itu kita coba lihat lagi instruksinya. Setup DHCP server di VLAN 101 dan VLAN 102. Kita masuk di bagian IP DHCP server. Di sini ada DHCP setup. Kita tinggal pilih interface-nya di VLAN 101. Kita coba next. Address space-nya sesuaiin aja. Gateway-nya 101 sesuai dengan IP di router 1. Nah, ini IP yang diberikan. Address to give out-nya 101.2 sampai 101.254. Ini servernya saya kosongin aja dulu. List time-nya 10 menit standar. Oke, setup has completed successfully. Jadi yang ini sudah DHCP-nya. Kita bikin DHCP yang kedua untuk VLAN 102. Oke, sama juga, tinggal di next ya. Oke, di sini udah kita buat 2 DHCP server untuk di VLAN 101 serta 102. Di instruksinya untuk router 1 hanya sampai di situ ya. Kita lanjut ke router nomor 2. Saya coba untuk pindahin kabelnya ke router nomor 2. Ya, oke. Kita masuk di Winbox lagi, ke disconnect. Kita coba cek lagi. Oke, sudah ada router 2 nya. Kita connect. Instruksinya untuk di router 2, identify router 2, system, identity. Kita coba ke router 2 lalu oke. Kita make a bridge ya. Jadi kita buat sebuah bridge. Oke. Namanya bebas. Di sini saya mau taruh VLAN trunking. Oke. Setelah itu disuruh menambahkan port terang dan akses. Kita masuk di port, lalu di bagian interface ini kita tambahkan ether 1, 2, dan 3 di bridge VLAN terang yang kita buat tadi. Oke, 1 kita tambahkan lagi ether 2 dan ether 3. Setelah itu kita masuk di bridge. Kita masuk di VLAN trunking ini di poin nomor 4. Di sini disuruh enable VLAN filtering. Masuk di VLAN lalu kita enable di sini. Kita oke. Setelah itu kita tinggal setup bridge VLAN. Setelah masuk di bagian bridge ini, lalu kita masuk di bagian VLAN. Lalu kita tambahkan untuk VLAN ID 101, dia masih tempel di 101 tadi ditempel di ether 1, lalu yang untouch-nya kita mau lepas di ether 2. Jadi touch ini apa sih artinya? Jadi kita nyambungin nih ether 1 itu di VLAN berapa gitu. Jadi kita contohnya di sini kita nyambungin VLAN 101 di ether 1 dan kita lepas VLAN-nya di ether 2 gitu. Jadi ether 1-nya sebagai terang dan ether 2-nya sebagai akses. Oke, ether 1 sudah. Untuk VLAN 101 kita buat lagi di VLAN 102, kita tambahkan sama. Kita VLAN ini tambahkan 102. Tangentnya tetap ether 1 ya. Tangentnya di ether 3. Oke. Untuk di router 2 instruksinya hanya cukup itu aja sih ya. Jadi kita lanjut di router 3. Seperti biasa kita coba cabut dulu kabelnya. Setelah itu kita tarik ke router 3 ya.
Kita masuk lagi ke winbox-nya. Tunggu sampai disconnect. Oke, sudah disconnect. Coba dia discovery. Oke, sudah ada. Untuk instruksinya kurang lebih simple banget ya. Kita identify router 3, R3, lalu setup DHCP client di Ether 1. Sistem identity R3 masuk di IP DHCP client, tapi harusnya defaultnya udah ada sih. Oke, kita coba cek lagi. Ini oke, udah di sini ya untuk Ether 3-nya. Router 3-nya. Kita langsung ke router 4-nya. Oke. Lihat. Oke, di router 4 seperti apa instruksinya? Set identify router 4 dan setup DHCP client Ether 1. Oke. Sistem identify router 4. Oke, kita masuk di IP DHCP client Ether 1. Belum ada. Oke, sekarang testing dan troubleshooting ya. Get IP from R1 dan testing router. Nah, di sini kayaknya ada kendala sedikit di mana IP-nya belum tembus ke router 3 dan router 4. Coba solve di router 4 dulu. Coba lihat IP neighbor. Oke, 102 sudah ada. Kita masuk ke router nomor 1 dulu. Kita lihat cek lognya di sana. Oke. Disconnect. Sudah ada. Lognya di sini terlihat normal. Kayak di neighbor kita lihat. Oke, sudah ada nih. Kita coba cek di router nomor 2. Ya. Oke. Kita lihat di sini servernya sudah ada semuanya. Oh, ada beberapa poin yang ketinggalan tadi sepertinya. Kita di sini lupa shiftikan ini VLAN berapa. Kita masuk di VLAN di Ether 2 ini, kita masuk di VLAN, kita isikan 101 dan di Ether 3 102. Nah, kita coba cek lagi di router 3 dan 4. Oke. Oke, sudah dapat di Ether 3. Kita coba ping 19.8.11. Oke. Untuk router 3 sudah dapat, kita coba di router 4. Ya, coba disconnect dulu. Oke, di sini juga sudah terlihat ya, sudah ada alamat IP-nya. Jadi di Ether nomor 2 ini VLAN port ininya apa? Terang. Bukan, akses. Ya, seperti itu.
Untuk melihat di router 2 seperti apa konfigurasinya, kita coba lepas dulu ini, kita connect ke sini. Oke, kita lihat ini. Connect. Oke, kita masuk di router 2 ya. Kita lihat, jadi instruksinya kita lihat lagi tadi. Identify udah, make a bridge sudah. Setelah bridge dibuka gitu kan, terus kita masuk di port. Nah, di portnya tambahin, setelah itu kita tambahin. Setelah ditambahin, terus kita masuk ke bagian VLAN ini, kita enable VLAN filtering. Setelah itu kita masuk di bagian bridge VLAN ya, kita tambahin bridge-nya, VLAN ID-nya, dan tangent dan untangent-nya. Tadi kita agak lupa, ternyata di bagian sini, di bagian port aksesnya itu kita ada deskripsikan di sini. PVID-nya itu 101 untuk Ether 2 dan 102 untuk Ether 3. Seperti itu untuk konfigurasinya. Jadi balik lagi ke testing dan troubleshooting. Get IP from 1 udah. Testing ping to another router. Oke, kita coba lagi untuk masuk di router 3. Kita ping dulu ke router satunya. Oke. Ya, shopping ke router yang sebelahnya itu mungkin 102 254. Oke, sudah bisa juga. Jadi begitulah mungkin ya caranya setting VLAN pakai metode MikroTik VLAN, pakai metode bridge VLAN filtering dari MikroTik. Kalau ada yang masih bingung bisa langsung tanya langsung di komen. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.